di bawah tirani Jepang tahun 1942 sampai 1945. Bayangkan sebuah negeri yang baru saja dilepas dari satu penjajah, lalu jatuh ke tangan penjajah lainnya. Bukan pembebas yang datang, melainkan penindasan yang lebih dalam. Rakyat Indonesia yang kala itu masih mencari jati dirinya harus menghadapi salah satu masa tergelap dalam sejarah, masa penduduk Jepang. Inilah kisah tantangan, penderitaan, ketakutan, dan juga awal dari kebangkitan bangsa. Inilah kisah Indonesia di bawah tirani Jepang. Awal mula penjajah Jepang. Pada awal tahun 1942, Jepang mulai menyerang wilayah Hindia Belanda sebagai bagian dari ekspansi Perang Dunia II di Asia. Dengan kekuatan militer yang besar dan strategis cepat, Jepang menghasil mengalahkan Belanda dalam waktu singkat. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu Jepang resmi menguasai Indonesia. Mereka datang dengan slogan Asia untuk Asia dan mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa Asia. Namun, kenyataannya penjajah Jepang justru membawa penderitaan yang lebih berat dibandingkan masa kolonial Belanda. Sistem pemerintah militer Jepang dibagi 3, yaitu Pulau Jawa dan Madura di bawah Tentara Angkatan Darat ke-16. 2. Pulau Sumatera di bawah Tentara Angkatan Darat ke-25. 3. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah kendali Angkatan Laut. Penderitaan rakyat di bawah tirani. 1. Romusa, kerja paksa tak berperi kemanusiaan. Salah satu penderitaan paling mengerikan adalah sistem Romusa. Ratusan ribuan pemuda Indonesia dipaksa menjadi kerja paksa untuk membangun jalur kereta api, jalan, jembatan, dan fasilitas militer. 2. Kelaparan dan krisis pangan. Segala hasil pertanian disita oleh Jepang untuk kebutuhan perang. Rakyat dipaksa menanam tanaman seperti kapas, jarak, dan lain-lain, bukan untuk makan, tapi untuk kebutuhan militer. 3. Kekerasan, penyiksaan, dan ketakutan. Militer Jepang tidak segan-segan menyiksa atau mengeksekusi siapapun yang dianggap melawan. Setiap pagi, rakyat harus bangun 90 derajat menghadap timur untuk menghormati Kaisar Hirohito. Organisasi dan awal kesadaran nasional. 1. Peta Pembela Tanah Air dibentuk untuk membela Indonesia jika diserang sekutu. Tapi justru organisasi inilah yang nanti menjadi cikal bakal TNI. 2. Hailo, organisasi militer pembentuk Jepang juga melatih banyak pemuda Indonesia. 3. Jepang juga membentuk organisasi sipil seperti Putra dan Jawa Hokokal yang diisi oleh tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Ki Haji Dewantara, dan Mas Masyur. Menjelang kemerdekaan, pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Maka dibentuk BPUPKI dan kemudian PPKI yang menyiapkan dasar negara, konstitusi, dan struktur pemerintahan. Akhir pada 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3 tahun masa penduduk Jepang adalah masa penderitaan, namun juga masa pelatihan dan pelajaran. Bangsa Indonesia disiksa, ditindas, dan dipaksa tunduk. Tapi dari kegelapan itu muncul kesadaran, keberanian, dan tekad kuat untuk merdeka. Karena itu, sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipelajari agar generasi hari ini dan yang akan dengan tahu bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah, melainkan hasil dan darah, air mata, dan nyawa para pejuang. Ingat betapa pahitnya hidup di bawah tirani, dan jangan pernah biarkan penjajah dalam bentuk apapun terjadi lagi di tanah air kita tercinta.